Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabin lasyadid. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas perkenannya pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bersama dalam rangka bedah regulasi yang pada hari ini merupakan hari terakhir, sesi terakhir, di mana sebelumnya kita sudah mengikuti 11 pertemuan bedah regulasi yang disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Kuningan. Salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya, benar-benar sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, pada sesi terakhir ini saya ingin menyampaikan tentang pengawasan laporan dana kampanye pemilu tahun 2024. Kita akan bedah regulasi yang terkait dengan hal ini, tentu berkaca kepada pemilu sebelumnya ya, tahun 2019. Sebelum saya menyampaikan, saya menyapa terlebih dahulu kepada kawan-kawan staf Bawaslu Kabupaten Kuningan. Apakah dalam keadaan sehat? Ya. Alhamdulillah. Yolah, semangat ya. Wah. Pagi-pagi. Di akhir bulan Saban ini menuju bulan Ramadan yang insya Allah akan segera tiba. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ya. Nah, teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, dalam sesi menjelang kampanye tentu ada kos yang harus dikeluarkan oleh peserta pemilu. Nah, peserta pemilu ini terdiri dari 3 komponen ya. Yang pertama calon presiden dan wakil presiden. Yang kedua adalah calon anggota legislatif dari mulai tingkat DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Dan yang terakhir adalah akan buka HP. Ini pakai record. Oh, lagi ke Randy. Oh. Sambil menunggu ya. Yang ketiga adalah peserta kampanye, peserta pemilu calon anggota DPD ya. Oke. Nah, tentu kos-kos yang akan digunakan oleh peserta kampanye itu ada aturan mainnya ya, tidak sembarangan. Sehingga apa yang mereka lakukan itu merupakan dana yang sah dan legal yang dapat dipergunakan oleh peserta kampanye. Sambil menunggu slide yang akan tampil, saya kira ada beberapa hal yang akan disampaikan pada forum diskusi atau bedah regulasi pada siang hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai penyelenggara pemilu, khususnya sebagai pengawas dari Badan Pengawas Pemilu, itu memiliki peran dalam mengontrol kepatuhan dan kewajiban dari peserta pemilu untuk menyampaikan laporan dana kampanyenya. Ini menjadi bagian dari tugas penting kita untuk melihat sebagai ukuran atau indikator peserta pemilu patuh atau tidak terhadap aturan atau regulasi yang dijalankan pada saat pemilu. Kenapa? Karena di sini akan berkonsekuensi pada
pembatalan peserta maupun tidak disahkannya sebagai calon terpilih gitu ya. Ini konsekuensi sangat cukup berat ya bagi peserta pemilu jika tidak dipatuhi atas aturan ini. Tahun 2019 yang lalu kita juga pernah menerima salah satu peserta pemilu yang mengajukan proses sengketa ya akibat dari tidak diterimanya laporan awal dana kampanye, sehingga kita di sana akan melihat bagaimana proses ini penting sekali karena akan berkonsekuensi kepada pembatalan calon peserta pemilu. Yang kedua adalah tahapan dan jadwal pelaporan dana kampanye. Nah, ini saya kira ini nanti akan disampaikan pada pelaksanaan teknis KPU sebagai penyelenggara teknisnya. Yang ketiga, bentuk sumber dan batasan dana kampanye. Nah, bentuknya apa saja, sumbernya dari mana, ya, dan batasan dana kampanye berapa nominal rupiahnya yang boleh diterima oleh peserta kampanye. Yang keempat adalah jenis laporan dana kampanye. Jenisnya apa aja nanti akan diurai, jenis-jenis apa saja yang menjadi bagian dari laporan dana kampanye. Yang harus dilaporkan kepada KPU. Yang kelima adalah larangan dan sanksi yang akan diterima oleh peserta kampanye jika ini dilakukan oleh peserta pemilu. Yang terakhir adalah aplikasi dana kampanye. Nah, ini mungkin akan disediakan oleh KPU sebagai penyelenggara teknis untuk menerima secara aplikasi laporan dana kampanye dari peserta pemilu. Berikutnya, ruang lingkup dan tujuan. Nah, ruang lingkup laporan dana kampanye itu meliputi pengaturan dana kampanye pemilu yang digunakan oleh peserta pemilu untuk membiayai metode kampanye dengan peraturan perundang-undangan. Kita ketahui ya, sama-sama ketahui bahwa metode kampanye itu ada pertemuan terbatas, ada tatap muka, ada rapat umum. Nah, itu pasti membutuhkan membutuhkan biaya. Nah, biaya itu harus direkord oleh oleh peserta pemilu dalam bentuk laporan dana kampanye. Berapa yang menyumbang atau berapa yang menerima dan berapa yang dikeluarkan kalau sadar. Ya. Tujuan pengaturan dana kampanye. Nah, ini penting sekali ya. Bagaimana kita bisa mengetahui tujuan apa sih tujuan untuk diatur itu dana kampanyenya. Memberikan panduan bagi peserta pemilu dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaporan penerimaan ya, dan pengeluaran cash flow, inflow maupun outflow dana kampanye yang disusun berdasarkan prinsip yang legal, yang resmi ya, yang sesuai dengan undang-undang, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dan transparan, terbuka, gitu ya, tidak ada yang tutup-tutupi dan sebagainya. Next. Nah, ini peserta pemilu. Peserta pemilu yang tadi saya sebutkan berupa partai politik, ya, capres, cawapres, dan calon DPD, seorang DPD, ya. Berikutnya, kalau ini tahapan jadwal mungkin akan berubah di tahun 2024 sesuai dengan tahapan jadwal yang akan ditetapkan KPU menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kalau hari pemungutan suara itu sudah ditetapkan tanggal 14 Februari tahun 2024, maka kalau dihitung mundur itu sekitar bulan Juni tahun 2022 ini, ya, sesuai dengan pasal 167 ayat 6. Ya, jadi regulasi mengenai tahapan jadwal itu nanti akan disampaikan oleh KPU. Berikutnya adalah sumber dana kampanye. Nah, ini yang penting yang perlu kita ketahui. Dari mana saja sumber dana kampanye itu yang boleh dipergunakan oleh peserta pemilu. Nah, partai politik peserta pemilu dan calon DPD serta presiden dan wakil presiden
itu boleh menerima sumbangan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan dari pihak lain, gitu ya. Boleh dari perseorangan, boleh dari kelompok atau badan usaha non pemerintah, gitu ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang 7, selain didanai oleh sumber dana kampanye di atas, dana kampanye pemilu 2024 nanti ya, dapat dibiayai oleh APBN. Dan dengan tanda kutip ya, tidak semuanya dibiayai oleh APBN. Nah, pengaturan mengenai dana kampanye yang dibiayai oleh APBN itu diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU tentang kampanye. Kalau tidak salah kemarin kita menerima informasi bahwa KPU juga menyediakan alat peraga kampanye, baligo dan sebagainya itu sudah disediakan. Berikutnya, nah bentuk sumbangan dana kampanye. Nah, bentuk apa saja sih yang menjadi supporting dari beberapa pihak untuk bisa menyumbang dana kampanye bagi peserta pemilu? Bisa dalam bentuk uang, ya, bisa dalam bentuk barang yang bisa dinilai dengan harga pasar yang wajar. Nah, ini dalam tanda kutip harga yang wajar itu sesuai dengan daerah masing-masing itu. Karena setiap daerah itu mungkin ada barang yang tidak sama harganya. Jakarta harga suatu barang mungkin akan berbeda dengan di Kuningan. Maka ini akan menjadi ukuran tentang bentuk sumbangan dana kampanye dalam bentuk barang. Yang ketiga adalah jasa, dinilai dengan harga pasar yang wajar saat sumbangan diterima. Nah, ini juga diukur oleh suatu harga yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, bentuk sumbangan uang itu bisa dalam bentuk tunai atau cash, ya, cek, biliet giro, surat berharga, dan lain-lain ya. Kalau dalam bentuk barang bisa benda bergerak maupun tidak bergerak. Serta kalau dalam bentuk jasa itu bisa dalam bentuk pelayanan pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh peserta pemilu. Next. Nah, ini ada batasan sumbangan dana kampanye. Nah, ini juga penting, perlu diketahui bahwa pembatasan sumbangan dana kampanye itu akan sangat berpengaruh terhadap jenis sumbangan yang legal dan ilegal. Nah, tentu kalau kita itu melihat regulasi yang ada, bahwa perseorangan yang memberikan sumbangan kepada peserta pemilu itu dibatasi. Kalau di tahun 2019 itu jumlahnya untuk perorangan itu 2.500.000.000, 2,5 miliar. Tidak boleh lebih. Kalau perseorangan, jika Raka ingin mensupport calon presiden, itu boleh memberikan sumbangan, tapi maksimumnya 2,5 M, gitu ya, tidak boleh lebih. Nah, ada lagi opsi yang lain. Yang kedua adalah opsi kelompok. Nah, kelompok berarti patungan lah intinya. Beberapa orang berkumpul memberikan sumbangsinya gitu ya. Itu dimaksimumkan memberikan sumbangan sejumlah 25 miliar rupiah. Ya, kalau 2,5 M dikali berapa orang ya, jumlahnya boleh maksimum 25 M. Nah, selanjutnya adalah badan usaha non pemerintah. Ya, itu maksimum 25 M juga. Sedangkan untuk calon DPD, kalau perseorangan ini memberikan sumbangannya, bisa memaksimumkan budgetnya sebesar 750 juta. Kalau kelompok bisa sampai ke 1,5 miliar rupiah. Serta badan usaha non pemerintah juga 1,5 miliar rupiah. Nah, berikutnya sumbangan dana kampanye. Nah, peserta pemilu yang menerima sumbangan yang melebihi ketentuan pembatasan sumbangan dana kampanye itu sangat dilarang dan tidak boleh dipergunakan selama masa kampanye dan harus dilaporkan kepada KPU. Sumbangan dana kampanye partai politik yang bukan partai pengusul bagi calon presiden dan wakil presiden itu
dikategorikan sebagai penyumbang pihak lain atau kelompok ya, yang batasan sumbangannya akan dibatasi maksimum 25 M. Dana kampanye berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK. Slide-nya dilanjutkan, friend. Nah, itu. Nah, sumbangan dana kampanye itu sebelumnya. Nah, itu wajib ditempatkan pada RKDK. Apa sih RKDK? Nah, kita akan bahas nih RKDK. Nah, setelah masuk pada rekening dana kampanye itu, maka boleh dipergunakan. Next, Ren. Nah, ini dia. Rekening khusus dana kampanye. Nah, jika peserta pemilu dalam hal partai politik, itu atas nama partai politik. Meskipun calegnya banyak, tetapi untuk pelaporan dana kampanye itu dia dikolektifkan oleh partai politik yang bersangkutan. Spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh 2 perwakilan pengurus partai politik di semua tingkatan, baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Ya. Yang kedua adalah presiden dan wakil presiden. Nah, rekening khusus ini atas nama pasangan calon, bisa pasangan calon ya, atau tim kampanye, tim sukses lah gitu ya. Dan spesimen tanda tangannya harus dilakukan bersama oleh perwakilan tim kampanye dan salah satu pasangan calon. Gitu. Berikutnya atas nama tim kampanye ini boleh melakukan transaksi dengan bank minimal oleh 2 pengurus ya, atau 2 orang tim kampanye sesuai dengan tingkatan masing-masing. Yang ketiga adalah calon DPD. Nah, RKDK-nya dibuat atas nama calon sendiri itu ya. Dan spesimen tanda tangannya oleh calon itu sendiri. Nah, wajib membuka di bank umum. Ya. Tidak boleh di bank BPR gitu. Harus di bank umum. Apa sih bedanya bank BPR dengan bank umum? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau di bank umum kan ada tabungan, giro, deposito gitu ya. Kalau di BPR nggak ada gironya, tabungan sama deposito aja. Nah, pembuatan RKDK ini paling lambat 1 hari sebelum dimulainya masa kampanye gitu ya. Maksimum gitu ya, maksimum. Paling lambat gitu ya. Boleh sebelumnya boleh gitu ya. Lebih cepat lebih baik gitu ya. Jangan sampai pada saat mepet baru dibuat RKDK-nya, rekeningnya gitu ya. Itu terlalu mepet. Kalau bisa jauh-jauh sebelum masa kampanye sudah dibuat sehingga tidak akan merepotkan pada tahap-tahap berikutnya. Karena dalam pelaporan ini juga akan dihadapkan pada satu aplikasi yang mungkin tidak semua orang bisa gitu, hanya seorang orang accounting ya yang bisa yang dimungkinkan bisa untuk bisa mengelola dana kampanye. Next. Periode laporan dana kampanye. Nah, ini ada LADK. LADK itu singkatan dari laporan awal dana kampanye. Dimulai sejak tanggal pembukaan RKDK. Nah, pada saat rekening dibuka, maka di sana ada nominal uang yang disimpan di bank. Ya, batas minimumnya saya tidak tahu, tinggal tanyakan ke bank batas minimumnya berapa untuk LADK-nya ya. Dan ditutup 1 hari sebelum masa kampanye. Itu untuk LADK. Yang kedua adalah LPSDK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Nah, di sini akan terpotret siapa saja yang memberikan sumbangan untuk para peserta pemilu, apakah dari perseorangan, kelompok, maupun dari badan usaha non pemerintah. Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye ini ditutup 1 hari sebelum PSDK disampaikan. Nah, gitu ya. Yang ketiga adalah PDK. Nah, ini adalah laporan penerimaan dan pengeluaran, inflow maupun outflow dana kampanye. Dimulai sejak 3 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu. Ya. Jika presiden dan wakil presiden sudah ditetapkan, calon presiden dan wakil presiden sudah ditetapkan, nah maka setelah 3 hari penetapan itu segera membuat PPDK dan ditutup 8 hari setelah pemungutan suara. 8 hari setelah pemungutan suara baru laporan RPDK
ditutup. Nah, berikutnya, ini adalah peraturan PKPU nomor 24 tahun 2012 ya. Ini sebagai ukuran saja untuk bisa dipedomani dalam rangka menghadapi pemilu 2024. Karena PKPU untuk pemilu 2024 belum ada, maka kita akan merujuk kepada PKPU yang sebelumnya pada tahun 2019, pemilu 2019 ya, sebagai sebagai bandingan, studi banding agar menjadi pedoman bagi kita semua untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, LADK partai politik pemilu anggota DPR, DPRD sebagai pada pasal 36 huruf A yaitu pembukuan yang dimuat informasi tentang RKDK, rekening khusus dana kampanye. Jadi partai politik memiliki rekening khusus untuk dana kampanye, tidak boleh dicampurkan dengan rekening-rekening yang lain, apalagi rekening pribadi. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan juga disampaikan, berapa jumlahnya, perolehannya dari mana, gitu ya. Jumlah perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum penyerahan LADK barangkali ada, gitu ya, disampaikan juga. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari partai politik dan pihak lain yang tadi saya sebutkan, 3 pihak yang boleh memberikan sumbangan dana kampanye. Berikutnya adalah NPWP. Nah, di sini juga aturan berikutnya adalah tentang laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sesuai dengan PKPU 24 pasal 42 ayat 1 dan 5 ya. LPSDK pasangan calon peserta pemilu presiden maupun wakil presiden bagaimana yang dimaksud dengan pasal 36 huruf B merupakan pembukaan penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima pasangan calon setelah pembukaan LADK. Nah, penyampaian LPSDK itu berupa naskah asli, hard copy-nya, 2 rangkap, yang satu untuk KPU, yang satu untuk Bawaslu. Kita juga dapat menerima LPSDK dari peserta pemilu. Yang kedua adalah naskah asli, elektronik, soft copy-nya. Kita juga menerima. Nah, berikutnya LPPDK. Nah, LPPDK ini juga sama. Penyajian laporan dan penerimaan dan pengeluaran kampanye menggunakan dengan pendekatan aktivitas. Nah, yang bagian nomor 4 tuh menggunakan pendekatan aktivitas. Kalau tidak salah dalam accounting itu kan ada accrual basis ya dengan cash basis. Berarti kalau pendekatan aktivitas itu berarti cash basis ya. Jadi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye itu menggunakan pendekatan aktivitas, berarti cash basis. Di mana kita mau belanja baru digunakan, baru dilaporkan. Kalau sebelum digunakan jangan dulu dilaporkan. Itu namanya accrual basis. Kalau tidak salah saya takut lupa ini ya. Nah, berarti perlu digarisbawahi bahwa penyajian laporannya harus berupa cash basis, pendekatan aktivitas. Nah, ini ada audit laporan dana kampanye. Nah, laporan dana kampanye peserta pemilu yang terdiri dari LADK, LPSDK, LPPDK itu ya, akan diaudit oleh kantor akuntan publik yang sudah ditunjuk oleh KPU sebagai penyelenggara untuk mengaudit dana kampanye peserta pemilu. Masa kerja audit itu selama 30 hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari peserta pemilu. Nah, peserta pemilu wajib membantu auditor dari kantor akuntan publik dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan audit laporan dalam kampanye. Nah, ini larangan-larangannya ya. Peserta pemilu dilarang menerima sumbangan. Yang pertama dari pihak asing, baik perorangan, kelompok, maupun badan usaha milik asing, itu tidak boleh. Yang kedua, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, tanpa disertai identitasnya, itu tidak boleh. Nah, hal ini akan diketahui oleh kantor akuntan publik sebagai auditor untuk mendeteksi dari mana sumbangan ini berasal. Kan harus lengkap ya, identitasnya, NPWP-nya, kalau perusahaan mungkin ada akte pendirian perusahaan dan sebagainya, itu harus lengkap. Yang ketiga adalah hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.
money laundry, pencucian uang, biasa harus hasil kejahatan gitu ya. Apakah itu korupsi, mencuri dan sebagainya. Yang keempat, pemerintah dan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, Pemdes dan BUMDes atau sebutan lain. Nah, ini tidak boleh memberikan sumbangan dana kampanye pada peserta pemilu. Peserta pemilu yang menerima sumbangan yang dilarang, jika sudah kadung ada yang memberikan, maka dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU. Nah, menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir, gitu ya. Nah, jika larangan tadi dilakukan, maka berarti harus ada konsekuensi hukum sebagai salah satu sanksi bagi peserta pemilu. Nah, perlu kita lihat ya, sanksi apa saja yang diterima jika peserta pemilu melanggar larangan-larangan yang ada dalam aturan kepemiluan. Yang pertama, partai politik peserta pemilu, baik itu anggota DPR dan DPRD yang terlambat atau tidak menyerahkan LADK, gitu ya, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, diberikan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu. Nah, ini kan gawat sekali nih. Jadi kewajiban ini memang penting, wajib gitu ya. Sehingga jika tidak dilaksanakan akan menerima sanksinya pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah pemilihan yang bersangkutan. Ya, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat. Yang kedua, partai politik peserta pemilu, anggota DPR dan DPRD yang terlambat atau tidak menyerahkan LPPDK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan diberikan sanksi pembatalan. Ya, setelah terpilih kan sayang dibatalkan sebagai calon terpilih ya pada wilayah pemilihan yang bersangkutan. Maka ini wajib hukumnya. Nah, kita sebagai pengawas pemilu juga harus memastikan bahwa para peserta pemilu patuh terhadap aturan penyampaian dana kampanye, baik itu LADK maupun LPPDK. Nah, peserta pemilu yang menerima dan menggunakan sumbangan yang dilarang dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pemilu. Nah, itu sanksi-sanksi yang akan diterima oleh peserta pemilu jika hal ini dilanggar, tertuang dalam beberapa aturan baik PKPU maupun Undang-Undang 7 tahun 2017. Kita loncat saja ke slide yang ke-20 mengenai mekanisme penyetoran ke kas negara atas sumbangan yang dilarang yang tadi saya sebutkan. Nah, jika peserta pemilu yang terdiri dari partai politik itu menerima sumbangan yang dilarang, maka wajib melaporkan sumbangan tersebut peserta pemilu melaporkan sumbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada KPU. Setelah mendapatkan ID billing atau billing surat setoran elektroniknya dari KPU, maka peserta pemilu menyetorkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan itu ke bank umum. Ya, ke bank umum. Peserta pemilu menyerahkan kopi bukti setor ke kas negara kepada KPU. Nah, bank umum menerima surat setoran bukan pajak, membuat bukti setor ke kas negara dan memberikannya kepada peserta pemilu. Berikutnya, KPU dari semua tingkatan menerima laporan dari peserta pemilu mengenai sumbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan KPU memberikan ID billing dan KPU menerima kopi bukti setor ke kas negara dari peserta pemilu. Berikutnya, nah ini ada aplikasi dana kampanye. Saya kira ini nanti akan disediakan oleh KPU sebagai bagian dari proses untuk mempermudah peserta pemilu untuk menyampaikan laporan dalam kampanyenya. Dan yang terakhir, manfaat dari aplikasi dana kampanye itu tentu memiliki tujuan untuk membantu peserta pemilu agar mereka itu mempermudah untuk menyampaikan laporan dana kampanye. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Berikutnya, mangga silakan bagi teman-teman yang ingin sharing diskusi mengenai apa yang perlu kita lakukan dalam rangka mengawasi peserta pemilu dalam kepatuhan terhadap penyampaian laporan dana kampanye. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang bertanya? Boleh sampaikan masukan atau saran? Nah, dalam proses laporan awal dana kampanye itu seringkali kita itu lalai terhadap pengawasan ini. Karena apa? Karena berbarengan dengan masa kampanye. Kita sibuk untuk mengawasi masa kampanye, sementara hal-hal yang bersifat administratif kayak gini itu kadang-kadang suka lupa, suka lalai gitu ya. Padahal ini penting sekali itu, karena konsekuensinya bisa pembatalan maupun tidak ditetapkan sebagai calon terpilih. Nah, ini menjadi tugas berat kita ke depan. Mungkin kita akan coba untuk mendesain bagaimana supaya pengawasan terhadap dana kampanye ini bisa berjalan efektif, efisien di tengah kesibukan kita mengawasi dalam proses kampanye. Nah, memang ini hanya sebagai administratif saja, tetapi ini cukup berat sekali. Oke, ada yang perlu disampaikan? Barangkali teman-teman perlu sharing atau menyampaikan kekurangan yang tadi saya sampaikan. Atau sudah cukup? Nah, sudah cukup ya? Cukup. Wes. Pas sedikit. Siapa ya? Pengawas juga. Jika dana kampanye itu nah tampilannya yang tidak dimasukkan dalam bagaimana teknis ketika kita sebagai pengawas pemilu ini ketika menemukan satu pelanggaran yang diduga pelanggaran, saya pikir itu dugaan pelanggaran juga ketika dana atau ada seorang yang menyumbang yang tidak dimasukkan ke catatan-catatan tadi. Nah, mungkin konsekuensinya seperti apa, teknisnya seperti apa, dan mungkin pengawasannya, Pak, ini yang penting, pengawasan di lapangan. Kan kita juga tidak menuntut kemungkinan ketika ada pelaksanaan, umpamanya kampanye di Ciawi Gebang. LADK sudah jelas catatannya, ketika si Asep ini datang dengan membawa satu truk makanan, itu bisa saja diklaim bahwa ini sudah dilaporkan menggunakan dana kampanye tersebut. Tapi faktanya dia ini memang support dan tidak dilaporkan. Nah, ini hal-hal semacam itu yang saya juga masih membutuhkan pencerahan atau solusi, gitu Pak. Itu aja, baik San. Baik, terima kasih. Dalam proses pengawasan memang secara administratif kita hanya menilai berupa laporan yang disampaikan oleh peserta pemilu, ya, baik itu LADK, LPSDK maupun LPPDK dalam bentuk administratif saja. Tapi memang fakta di lapangan bisa saja terjadi seperti itu, gitu ya. Yang dilaporkan hanya Rp100, yang dibelanjakan bisa lebih dari 5.000, bisa saja, dan itu tidak dilaporkan kepada KPU juga memungkinkan itu terjadi. Karena tidak rasional, misalkan partai A memberikan laporan kepada KPU bahwa beliau mendapatkan sumbangan hanya 1 juta, ternyata pada saat pelaksanaan bisa lebih dari 1 juta gitu. Itu juga menjadi perhatian kita semua ya, agar bisa mensupport atau mendorong para peserta pemilu agar mereka tuh secara jujur memberikan informasi mengenai dana kampanye yang digunakan. Nah, di luar itu mungkin kita tidak bisa mengawasi secara ini ya, secara detail tentang bagaimana penggunaan itu. Tapi kita akan berusaha untuk memintai klarifikasi lah jika ada beberapa hal yang menurut kita mencurigakan. Gitu ya. Dan kalaupun misalkan ada sesuatu yang yang di luar, misalkan di luar tadi yang dana yang dilarang, maka KPU juga harus mendapat
menerima report jika ada sumbangan-sumbangan yang dilarang itu ada konsekuensi logis bagi kita. Bagaimana kita cara untuk bisa menindak apabila ada peserta pemilu yang mendapatkan sumbangan di luar yang dilaporkan kepada kita semua. Kita ada sesuatu yang perlu kita awasi berdasarkan administratif, ada yang juga ke pengawasan yang bersifat ke lapangan. Itu memang perlu kita diskusikan lagi nanti bagaimana mekanisme kita untuk bisa mendesain pola pengawasan kita untuk menyesuaikan laporan yang diberikan kepada KPU dengan fakta-fakta di lapangan. Gitu. Silakan Pak Bonida. Pakai speaker lah biar kedengaran di. Ya, menyambung dari pertanyaan Pak Sam tadi, masalah dana awal sumber dana awal kampanye kan sudah pasti kalau masalah jumlah dan itu memang harus di cross check ulang ya. Namun bagaimana dengan subjek pemberi sumbangan itu, misalnya seperti sumber yang tidak halal, kayak misalnya bos miras atau bos gembong narkoba yang ingin memberikan sumbangan dengan meminta timbal balik untuk menghalalkan, misalnya untuk menghalalkan miras gitu ya, biar usahanya lebih. Ini kan itu bisa iya bos petasan gitu kan, bisa aja gitu yang hal-hal yang memang sudah dilarang di Indonesia tapi ingin dilegalkan dengan memberikan dana kampanye dengan timbal baliknya itu dengan membatalkan regulasi dan membolehkan itu gitu. Andai saja ini Maya. Oke ya. Dalam penyumbangan yang dilarang, itu kan dijelaskan ada beberapa poin yang disampaikan kepada KPU. Jika itu adalah dana yang dilarang berdasarkan undang-undang. Yang pertama tidak boleh bersumber dari pihak asing. Dan tentu ada identitas kan. Ada identitas penyumbang yang tanda kutip itu dilarang. Nah itu kita akan telusuri apa yang menjadi motivasi mereka untuk memberikan sumbangan kepada para peserta pemilu gitu ya. Nah kalau itu ada tujuan lain di luar kompetensi kita gitu ya, saya kira itu mungkin hanya sebatas untuk mengetahui motifnya saja. Karena kan belum terjadi ya. Misalkan saya memberikan sumbangan sekian kepada Bapak, jika Bapak terpilih, legalitas miras kita misalkan harus diperpanjang sebagainya. Itu mungkin kan belum terjadi gitu ya. Kalau misalkan dalam hukum kan delik formil ya, belum terjadi tapi sudah ditindak. Paling tidak kita ada upaya preventif untuk bisa mencegah si peserta pemilu mendapatkan sumbangan-sumbangan yang dilarang itu aja. Ya, motifnya aja apa gitu ya. Sehingga kita akan mengetahui apa yang perlu kita lakukan agar dana-dana yang tanda kutip tidak diperbolehkan dalam undang-undang itu tidak bisa dipergunakan oleh pasangan calon maupun peserta pemilu tidak ke dalam perjanjian naon ya gitu kan. Gitu kan. Delik formil kan ya? Kalau gitu tuh? Formil kan? Iya. Kalau tidak salah saya juga gitu. Formil kan ya? Oke. Okay. Kecuali kalau sudah ada akibatnya, misalnya baru delik materialnya. Oke, nah yang gina menunggu gelis. Nah, Kawati-wanti. Iya, untuk penelitian dari sumber dana kampanye itu kan ataupun laporannya, kalau di KPU kan ada audit yang ditunjuk oleh KPU ya Pak ya. Nah, apakah Bawaslu juga bisa mengusulkan ataupun mungkin dengan inisiasinya untuk memaksimalkan pengawasan, kita juga bisa menunjuk audit atau tidak gitu. Ya kalau undang-undang sih tidak ada ya klausul bahwa kita itu harus mengaudit gitu ya. Karena audit itu memang diberikan tugasnya kepada kantor akuntan publik. Meskipun saya juga yakin di kita juga banyak lah auditor, banyak orang-orang penting yang bisa mampu untuk mendeteksi tentang laporan keuangan itu. Cuman kapasitas kita memang tidak di sana. Tapi paling tidak ketika dalam beberapa laporan misalkan ke kita ada sesuatu yang ganjil juga
perlu kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Untuk audit saya kira tugasnya KP. Ya itu juga. Harusnya kita juga kita juga kalau misalkan mau pengawasan pada tataran teknis gitu ya, apalagi administratif, iya kan? Harusnya kita juga memiliki kewenangan untuk mengaudit itu. Tapi kan undang-undang tidak mengatur itu. Artinya tidak ada itu ya, tidak mengikuti ritme yang ada dalam undang-undang. Batasan-batasan yang harus kita lakukan. Nah, saya kira kalau ingin mendeteksi lebih jauh tentang laporan keuangan, saya kira di sini juga banyak kan orang-orang accounting yang bisa mendeteksi ini laporannya palsu atau walaupun bisa. Insya Allah bisa. Oke, seperti itu ya. Tapi sarannya bagus juga kalau misalkan ini diajukan kepada decision maker di sana di Senayan untuk merubah undang-undang agar kita juga bisa memiliki kewenangan untuk mengaudit. Itu dia. GR gitu kan. Boleh nggak kita itu bisa mengaudit laporan dana kampanye peserta politik, peserta pemilu? Kalau diperbolehkan kita bisa lebih ini lagi dalam tataran teknis itu ya. Bisa mengetahui dari mana dan sebagainya, dan itu akan berkonsekuensi kepada putusan apa yang harus kita lakukan untuk peserta yang melanggar itu gitu kan. Kan yang pembatalan dalam hal tidak ditetapkan sebagai calon itu kan juga harus ada alasan yang cukup ya untuk mengambil keputusan itu. Tidak hanya sembarangan, kita merugikan mereka juga kalau mereka tidak memiliki cukup alasan argumentasi yang jelas gitu dari kita penyelenggara pemilu atau dari KPU gitu ya. Oke, selanjutnya, wah lucu, jangan lucu, pakai itu Sep, biar kedengaran. Ya, terima kasih. Sedikit bertanya, Pak. Bukan bertanya ya, mungkin ada beberapa pembahasan juga mengenai laporan dana kampanye. Kalau misalkan kita mengutip dari pendapatnya International IDEA, bahwa problematik yang utama dalam general election atau pemilihan umum itu adalah tentang political cost, di mana political cost itu ketika mengacu pada International IDEA, ketika disandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia itu artinya memang kepada dana kampanye yang disiapkan oleh peserta pemilu, baik itu dari eksekutif maupun legislatif. Nah, yang jadi permasalahan menarik mungkin sampai saat ini permasalahan mengenai dana kampanye itu suatu hal yang memang tidak bisa dihindari gitu. Di berbagai belahan bumi manapun di negara demokrasi yang mengadakan pemilihan umum atau general election seperti kemarin yang terakhir di Korea ada 14 calon ya Pak untuk jadi presiden, dan juga sebelumnya di Amerika. Hal ini pun tetap menjadi suatu highlight utama gitu ketika berbicara tentang dana kampanye, terutama dari sumber-sumbernya Pak. Karena dari beberapa sumber mungkin kita memberi ada batasan-batasan tertentu gitu, yang sebagaimana diatur di dalam peraturan undang-undang maupun di Perbawaslu maupun PKPU. Cuman yang jadi problematiknya itu peserta pemilu di berbagai belahan dunia manapun itu selalu punya cara untuk memberikan cost lebih gitu kan. Entah itu dengan memanipulasi sumbangan yang dibagi ke dalam beberapa orang gitu, walaupun secara input pada awalnya itu sama tetap gitu, cuman hanya dibagi-bagi saja. Misalkan si A itu punya modal sekian M, ratusan M, tapi ketika di dalam pelaksanaannya itu bisa dipecah nih jadi beberapa ya Pak. Itu mungkin di 2019 juga ada indikasi ke sana gitu dari salah satu pasangan calon ketika kita melihat data dan fakta gitu dari perusahaan tertentu mungkin. Karena sempat ramai juga di media. Kemudian yang menariknya lagi ketika kita merujuk pada buku yang ditulis oleh Prof. Ziblatt dalam buku How Democracies Die, itu ada pertentangan di sana bahwa yang mengatakan bahwa gini, suatu
general election atau pemilihan umum ini bisa didalangi oleh beberapa faktor, Pak. Jadi diantaranya itu ada 3 kekuatan utama, gitu. Senada dengan buku yang ditulis oleh di dalam buku patologi sosial gitu. Itu permasalahan dari tahun 1986, tapi sampai hari ini terus terjadi 3 lingkaran atau 3 segitiga utama di mana ada pelaku politik di sana atau aktor politik yang melakukan mengikuti pemilihan umum, terus ada pengusaha yang memiliki modal dan juga kaitan dengan penegak hukum gitu kan, entah itu dari penyelenggara ataupun dimanapun. Karena hal ini bisa saja terjadi gitu, Pak. Di mana ya pemilik modal itu tidak bisa dipungkiri dari beberapa hasil penelitian juga ada kepentingan-kepentingan untuk melakukan sumbangan. Di sana itu pasti ada suatu kontrak politik gitu, Pak. Dan hal ini itu mendorong pada akhirnya memberikan sumber dana ataupun dana yang memang disiapkan untuk mengikuti pergelaran pemilu yang pada akhirnya ketika sudah jadi si calon A itu akan ada kontrak politik tertentu gitu. Dan ini mungkin bisa saja terjadi gitu kan. Kita tidak tahu fakta yang sebenarnya seperti apa karena mengacu pada uraian yang sebelumnya gitu, karena kita tidak tahu ini dana kampanye itu bisa dipecah jadi beberapa walaupun ada batasan maksimal, tapi bisa saja caranya dimainkan gitu. Walaupun dari kantong yang sama cuman dibagi ke beberapa orang. Tadinya 100 M misalkan batasan dari kelompok itu jadi 25 M gitu kan berdasarkan Undang-Undang 7 gitu. Bisa aja dari 100 M itu dibagi oleh 4 orang atau 4 kelompok melalui badan-badan usaha non pemerintah lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang menarik, itu kita berbicara tentang industrialisasi 4.0 dan kemajuan finansial teknologi. Nah, sumber-sumber dana yang disebutkan, misalkan tadi ada sumber dana itu dari uang. Ketika berbicara tentang uang tunai, terus ada biliar giro ataupun cek sampai dengan transaksi di bank yang tertulis, itu mungkin untuk saat ini harus dilebarkan kembali dengan munculnya fenomena token-token gitu kan, token-token NFT ataupun token-token secara cryptocurrency ataupun dengan melalui e-wallet gitu kan, itu menjadi suatu permasalahan juga dan memang harus menjadi perhatian karena mau tidak mau di pemilu 2024 yang akan datang hal itu mungkin masih terjadi gitu karena animo masyarakat kita hari ini itu ketika berbicara tentang kemajuan finansial teknologi, mengutip dari Asosiasi Fintech Indonesia itu sekarang pasarnya itu sudah ada 13 juta orang, Pak, masyarakat Indonesia yang sudah mulai menggunakan token-token ataupun tentang kemajuan teknologi secara finansial. Nah, dikhawatirkan mungkin itu yang akan luput gitu. Terlepas dari tadi laporan secara administrasi, terus juga pembagian-pembagian keuangan secara yang bisa dipecah-pecah oleh calon peserta pemilu, hal ini jadi semakin menarik gitu ketika kewenangan kita Bawaslu untuk melakukan pengawasan itu menjadi tugasnya ya semakin kompleks gitu, ditambah dengan kemajuan teknologi finansial. Sementara SDM yang ada saat ini di Bawaslu mungkin perlu di-upgrade kembali beserta dengan perangkat-perangkat pendukungnya, Pak. Dan itu untuk saat ini saya menilai Undang-Undang itu memang belum bisa mengantisipasi hal itu. Pun demikian dengan Perbawaslu maupun PKPU, khususnya Perbawaslu yang melakukan secara teknis pengawasan bahwa indikator-indikator untuk melakukan pengawasan itu ya harus bagaimana kan, karena yang kemarin pun mungkin bisa saja banyak hal yang luput gitu di 2019 apalagi nanti di 2024 gitu. Karena saya membayangkan gini, kalau misalkan hal ini tidak bisa diantisipasi maka bagaimana bisa melahirkan pemilu yang adil dan jujur gitu. Karena kan dari awal fase pelaporannya pun beberapa hal luput gitu. Mungkin itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih
masukannya dari Ucup. Saya kira referensi yang ada dalam otak Yusuf itu sangat kompleks gitu ya, sehingga saya juga mengambil garis merahnya saja bahwa kondisi kita saat ini juga perlu didukung oleh proses pengawasan yang berbasis digital. Gitu. Karena tidak mungkin kita akan melakukan proses pengawasan hanya dengan basis manual, kan kita nongkrong di mana untuk mengawasi pemilu pertemuan tatap muka misalkan, atau pertemuan terbatas. Tapi kita juga harus bisa menggunakan satu alat yang mungkin bisa beradaptasi dengan dunia sekarang, berbasis digital, sehingga pola-pola pengawasan kita juga akan sedikit memudahkan untuk mereport kejadian di lapangan. Nah, memang sulit sekali kalau kita itu tidak menyediakan satu regulasi tertentu untuk bisa mengawasi proses tadi yang dikatakan ada, sebut saja misalkan money politik dalam bentuk digital juga memungkinkan untuk terjadi gitu ya. Karena saat ini tidak mesti kita memberikan money politik dalam bentuk uang cash gitu ya. Bisa saja dengan transfer, bisa saja dengan tadi kan dengan cryptocurrency gitu kan. Bisa aja memungkinkan seperti itu gitu. Tidak hanya dalam bentuk uang cash yang selama ini kita pahami tentang money politik. Mungkin ada beberapa pola-pola lain di luar itu sehingga proses money politik itu semakin masif gitu ya. Nah, saya kira untuk satu pola-pola yang disampaikan tadi untuk memecah dan sebagainya itu kan memang kita sulit untuk bisa mendeteksi, kecuali kalau ada aturan khusus kita untuk secara faktual misalnya ke lapangan untuk bisa mengecek itu ya. Ya, misalkan si Gina punya 1 triliun, kan dipecah aja kepada orang-orang yang ada di bawahnya untuk menyumbangkan maksimum 25M. Kan bisa. Ya. Bisa, sangat memungkinkan. Cuma nanti bagaimana kita mendeteksi bahwa sumbernya sama gitu ya. Apakah itu harus ada BI checking atau apa gitu, istilahnya apa misalkan juga harus kita ini ya. Memang ini dalam proses pengawasan yang berbasis masalah dana ini tidak cukup hanya peran Bawaslu untuk bisa mengawasinya. Perlu pihak lain, misalkan di luar kita, yang bisa mengontrol untuk proses bagaimana peserta pemilu itu mendapatkan sumbangan dari siapapun. Itu mungkin jawaban saya. Kajian yang disampaikan oleh Ucup saya kira sangat kompleks ya, banyak gitu ya. Artinya referensi-referensi yang buat saya semangat untuk baca itu semakin termotivasi. IDAT singkatan tidak nonjok, Institute for Democracy and Electoral Assistance. Wah, keren. Memang dalam proses general election tadi, gitu ya, sangat-sangat memungkinkan celah-celah pelanggaran itu bisa dimanfaatkan, gitu ya. Dari sisi finansialnya, dari sisi strateginya mungkin bisa ada celah yang mungkin bisa digunakan mereka untuk melakukan pelanggaran. Terima kasih Ucup masukannya atau diskusinya. Barangkali ada yang lagi? Baru 11. Kalau tidak ada, dilanjutkan dengan istirahat dan makan siang. Oke, kalau tidak ada, yang di YouTube tidak ada pertanyaan ya? Nggak ada. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah bisa hadir dan mengikuti acara ini dengan seksama dan sesingkat-singkatnya. Saya sebagai pemateri pada pagi hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan ataupun penyampaian yang tidak berkenan bagi teman-teman semua. Semoga kegiatan bedah regulasi ini akan terus continue kita lakukan. Insya Allah setelah Lebaran kita akan terus membuat kita semakin paham tentang regulasi di pemilu 2024. Karena undang-undang yang tidak berubah, maka persiapannya pun akan semakin kita explore gitu, untuk bisa
menghadapi pemilu serentak, baik pemilu pemilu nasional maupun pemilu pemilihan kepala daerah. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.